kaum yang haus darah. Kenapa saya bilang haus darah? Itu dibuktikan dengan perusakan makam Kristen di Solo. Dracula itu ya pasti dia kan punya orang suruhan yang bisa keluar di siang hari. Yang dikit-dikit teriak-teriak bunuh, bunuh ya. Cuman saya masih masih bersyukur Gibran langsung tegas dia tutup sekolah informal itu gitu. Karena sekarang salib aja mereka takut loh. Berarti kan memang mereka kaum haus darah gitu. Yang dikit-dikit teriak-teriak bunuh, bunuh ya. Saya sih pengennya dia juga diproses lah. Cuman nggak tahu ya secara hukum gimana di Indonesia. Karena dia sudah pernah jadi wakil presiden. Yang dikit-dikit teriak-teriak bunuh, bunuh ya. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Ya Pak, selamat malam Pak Ah, Paul dan rekan-rekan sekalian. ya, Menarik ya ini, dari tadi saya dengerin. Kalau saya sih lagi pengen bahas kaum yang haus darah. Kenapa saya bilang haus darah? Itu dibuktikan dengan perusakan makam Kristen di Solo. Ya, karena yang kaum haus darah itu takutnya memang sama salib, ya kan? Sama salib. Tapi mereka menggunakan anak-anak gitu loh. Sama halnya seperti cerita mitos apa Dracula itu ya pasti dia kan punya orang suruhan yang bisa keluar di siang hari, ya kan? Intinya begitu. Begitu juga ini tentang perusakan makam di Solo ini, ya kan? Cuman saya masih masih bersyukur Gibran langsung tegas dia tutup sekolah informal itu. Dan yang saya baca sekarang guru-gurunya itu sedang diproses secara hukum. Ya saya sih pengennya ya mereka harus diproses secara hukum gitu. Karena sekarang salib aja mereka takut loh. Berarti kan memang mereka kaum haus darah gitu. Yang dikit-dikit teriak-teriak bunuh, bunuh ya. Zamannya Ahok juga begitu, bunuh. Jadi mereka takut salib. Nah, nanti sesudah salib apa lagi? Jangan-jangan bawang putih pun mereka boikot. Karena itu kan senjatanya juga, ya kan? Gitu. Udah salib bawang putih lagi. Gitu. Jangan-jangan juga nanti terakhir ini Pak Paul apa? Eh, air suci, ya kan? Itu nggak boleh masuk Indonesia. Karena takut, yaitu mereka kaum haus darah yang saya bilang gitu. Kalau melihat dari pemerintahan Jokowi, saya selama ini mengikuti ya. Jokowi ini memang kalau dilihat, ya memang dia tidak bisa memuaskan semua orang ya. Cuman saya lihat dia pelan-pelan kok ini. Pelan-pelan itu musuhnya itu dikasih angin dulu ya kan. Nanti baru habis itu tinggal diputer. Nah, diputernya ini biar kebuka sendiri gitu. Ya kan seperti nanti ini kayak JK segala macam ini. Saya sih pengennya dia juga diproses lah. Cuman nggak tahu ya secara hukum gimana di Indonesia. Karena dia sudah pernah jadi wakil presiden. Itu aja. Apakah dia kebal hukum atau tidak? Ya kan itu aja sekarang yang perlu dilihat gitu loh. Ya memang sih semua aturan di negara ini ya sebenarnya masih banyak yang harus berubah. Ya ketentuan bahwa presiden harus seorang muslim, ya kan? Itu aja sudah menunjukkan bahwa ini tidak menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika, itu menurut saya. Harusnya nggak ada kayak gitu. Sama halnya kayak Amerika, ya kan? Amerika dulu, rasis banget. Kalau kita ingat tentang apa eh, orang-orang negro kulit hitam lah ya. Maaf, tadi saya kok kelepasan ngomong negro. Orang-orang kulit hitam. Tapi bisa tuh orang kulit hitam menjadi presiden, ya kan? Barack Obama contohnya, ya kan? Kemudian pemain-pemain bintang-bintang olahraganya pun kebanyakan kulit hitam sekarang, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi memang sih seperti yang apa sudah dilakukan oleh rekan-rekan
Sementara yang saya tahu adalah di Jakarta, Depok ya, dengan diakonia itu sih sebenarnya benar ya. Memang kembali ke tugas apa sebetulnya adalah tugas awal dari gereja adalah memberi makan. Intinya begitu. Karena kalau orang udah dikasih makan tuh pikirannya jernih. Saya ambil contoh kalau acara adat nih, acara adat orang Batak. Kenapa acara adat orang Batak itu harus makan dulu? Ya kan? Kalau nggak makan dulu bisa ribut itu nanti ngomongin adat, ya kan? Karena perutnya lapar, pikirannya udah nggak terang benderang gitu. Bahkan sudah makan aja itu kopi keluar, kacang keluar. Karena apa? Jangan sampai lapar gitu. Bahaya. Lagi enak-enaknya acara adat, tahu-tahu nanti lapar ngawur lagi ngomongnya. Gitu. Jadi memang benar kalau perut kenyang ya kita harapkan orang juga berpikiran jernih, itu aja. Intinya begitu Pak Paul. Saya rasa itu aja sih Pak. Terima kasih. Pak Paul. Iya, Pak Beta. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.